Raja George III adalah penguasa Britania Raya dan Irlandia yang berkuasa selama masa penting dalam sejarah dunia. Dia adalah raja yang populer, sangat dicintai oleh rakyatnya karena dia benar-benar memperhatikan mata pencaharian orang-orang biasa dan senang mendorong seni dan sains. Bahkan dia dinobatkan sebagai Raja Inggris pertama yang belajar sains, yang akibatnya mendorong perkembangan sains di Inggris. Selain itu, dia juga memimpin perlawanan sukses Inggris terhadap revolusioner dan Prancis Napoleon. Selama masa pemerintahannya, Britania Raya mengalahkan Prancis dalam Perang 7 tahun dan menjadikannya negara adidaya di Amerika Utara dan India. Namun nih, sedihnya, raja yang terlihat sangat berprestasi itu justru kebanyakan orang hanya mengingatnya karena dua hal ini. Yang pertama yaitu kehilangan koloninya, yaitu Amerika, dan yang kedua adalah kehilangan akal sehatnya. Nah, bagaimana itu ceritanya tentang kisah Raja Inggris yang satu ini? Apa yang membuat hidupnya bisa berakhir tragis? Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas. Raja George III lahir dengan nama George William Frederick pada 4 Juni 1738 di Norfolk House, London. Ia merupakan cucu dari Raja George II. Ayahnya adalah Frederick Louis, yaitu Pangeran Wales. Sedangkan sang ibu merupakan Putri Augusta dari Saxe-Gotha. George III mewarisi tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 1751 dan mendapatkan gelar raja pasca kematian sang kakek, yaitu Raja George II di tahun 1760. George ini diketahui merupakan bangsawan Hanoverian ketiga yang pertama lahir di Inggris, serta menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Sekedar info, Hanoverian adalah sebuah keluarga kerajaan Eropa asal Jerman yang memerintah Hanover, Inggris Raya, dan Irlandia. Di usia 22 tahun, Raja George III ini menikahi Charlotte, yaitu putri bungsu Adipati Jerman, Charles Louis Frederick, yang masih berusia 17 tahun. Pernikahan Charlotte dan Raja George III ini dilangsungkan pada 22 September 1761. Dari pernikahan itu, Raja George III ini dikaruniai 15 orang anak, namun hanya 13 dari mereka yang berhasil mencapai usia dewasa. Raja George III yang berusia 22 tahun yang mewarisi tahta kakeknya itu, ia juga mewarisi sebuah kerajaan yang membentang dari Amerika Utara hingga Asia. Ketika dia naik tahta, George III mewarisi sebuah kementerian yang telah memulai Perang 7 tahun, yaitu sebuah konflik global yang melibatkan sebagian besar kekuatan besar Eropa, dan utamanya terjadi di Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik. Selama memimpin, ia berhasil membawa pasukan Inggris memenangkan pertempuran melawan Prancis dalam Perang 7 tahun. Ia juga berhasil memimpin pasukan Inggris untuk mengalahkan pasukan Napoleon Prancis pada tahun 1815. Namun ya, di balik keberhasilan itu, ia harus mengalami pemberontakan dari koloni-koloninya di Amerika, yang akibatnya melahirkan perang yang dikenal sebagai kemerdekaan Amerika. Perang kemerdekaan Amerika yang terjadi pada tahun 1775 sampai 1783 ini adalah pertempuran antara koloni-koloni Britania di Amerika Utara dengan pemerintah pusat di London. Alasan utama perang ini adalah ketidakpuasan koloni terhadap kebijakan-kebijakan fiskal dan politik yang diterapkan oleh Britania, seperti undang-undang pajak, pembatasan dagang, dan penempatan militer. Koloni-koloni merasa bahwa mereka ini tidak memiliki hak atau perwakilan dalam sistem parlemen Britania. Pada tahun 1774, koloni-koloni ini membentuk Kongres Kontinental pertama untuk menentang kebijakan-kebijakan Britania dan menyatakan hak-hak mereka sebagai warga Inggris. Namun pada saat itu usaha diplomasi ini gagal untuk mencapai kesepakatan, sehingga pada tahun 1775 pertempuran pertama
pertama terjadi yang menandai awal perang. Dan kemudian pada tahun 1776, Kongres Kontinental mengeluarkan deklarasi kemerdekaan yang menyatakan bahwa koloni-koloni adalah negara-negara merdeka yang berdaulat. Dalam perang ini, koloni-koloni ini mendapat dukungan dari Prancis, Spanyol, dan Belanda yang merupakan musuh-musuh Britania. Raja George III sebagai pemimpin ini tidak mau mengakui kemerdekaan koloni-koloninya dan bertekad untuk mempertahankan kekuasaannya atas mereka. Ia menganggap pemberontakan ini tuh sebagai akibat dari pengaruh buruk dari orang-orang tidak loyal dan tidak bersyukur. Namun dengan segala cara dan segala alasan untuk menjaga kerajaan dan memulihkan ketertiban, pada akhirnya keputusannya menyebabkan kehancurannya. Upayanya untuk memenuhi kewajiban justru membuatnya menjadi raja terakhir di Amerika. Perang kemerdekaan Amerika ini berakhir setelah Jenderal Cornwallis beserta pasukan Inggris menyerah pada 9 Oktober 1781 di Yorktown, Virginia. Dan pada 19 April 1783, akhirnya di depan parlemen Inggris, Raja George III mengumumkan pengakuan kemerdekaan Amerika. Kehilangan koloni-koloni di Amerika adalah pukulan besar bagi Raja George III dan Britania Raya. Ia merasa gagal sebagai raja dan sebagai ayah bagi anak-anaknya di Amerika. Dan di dalam keterpurukan itu ia juga harus menghadapi tantangan-tantangan baru dari revolusi Prancis dan Napoleon yang mengancam stabilitas Eropa. Selain itu, ia juga menderita penyakit mental yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai raja pada beberapa periode dalam hidupnya. Hilangnya koloni, peperangan di Amerika, dampak politik, serta kecemasan keluarga memberi tekanan besar pada George di tahun 1780-an. Setelah serangan penyakit serius pada 1788 sampai 1789 dan 1801, George ini didiagnosis mengidap penyakit mental secara permanen pada 1810. Secara mental George ini dinilai tak layak untuk memerintah dalam masa-masa terakhir pemerintahannya. Sang putra sulung yaitu George IV kemudian bertindak sebagai pangeran bupati sejak 1811 untuk menggantikan posisi ayahnya. Tadi disebutkan apa penyakit mental yang diderita oleh Raja George III ini. Akan tetapi beberapa sejarawan medis mengatakan bahwa ketidakstabilan mental George III dipicu oleh kelainan fisik keturunan yang disebut dengan porfiria. Dan akhirnya dengan keadaan seperti itu, Raja George III pun meninggal dunia pada 29 Januari 1820 di Kastel Windsor di usianya yang ke-81 tahun. Dengan demikian, ia adalah Raja Britania Raya terlama yang berkuasa, yaitu tercatat memerintah selama 60 tahun. Jadi kayak gitu cerita tentang kisah Raja George III yang kehilangan koloninya dan juga berakhir tragis dengan penyakit mentalnya. Gimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah!